you heard about me. Ontologi itu intinya tentang suatu hakikat. Nah, kalau ontologi itu lebih ke bagaimana cara mengetahui sesuatu itu ada dan pasti ada sumbernya. Ontologi ya hakikat lah. Kalau epistemologi pasti berkaitannya sama pengetahuan sih. Metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan? Kayaknya berkaitan banget dengan akal pikiran sih, di mana akal pikiran itu lebih diandalkan dibandingkan dengan panca indera. Aksiologi itu berkaitan dengan etika dan estetika. Jadi ya aksiologi itu berkaitan tentang nilai gitu. Jadi kayak misalkan kenapa sih aku pakai kacamata ini? Ya tentunya kacamata ini pasti punya nilainya buat aku gitu. Jadi segala sesuatu di dunia itu pasti punya nilai. Waduh, apa tuh? Itu yang itu loh. Hakikatnya itu berdasarkan dua objek material dan juga objek formal. Jadi objek dalam komunikasi efektif ini termasuk dalam rumpun ilmu sosial di mana mempelajari aktivitas manusia dan pada hakikatnya komunikasi ini memiliki ciri yang sama seperti ilmu sosial lainnya yang mempelajari gejala aktivitas manusia dan lain-lainnya. Nah, objek formal itu ya berdasarkan sudut pandang kita terhadap komunikasi efektif itu sendiri. Ya bisa dibilang sebagai pembeda gitu. Contohnya nih, objek formal yang membedakan antara komunikasi efektif dengan ilmu sosial lainnya itu dapat dilihat dari pusat perhatian komunikasi, yaitu peristiwa komunikasi, sistem, proses, sampai aktivitas khusus yang cuma ada di ranah komunikasi. Berkomunikasi dengan baik mungkin? Apa ya? Ya, cara kita memahami bisa dari aktivitas kita dalam berkomunikasi. Memahami juga bisa dengan seberapa seringnya kita melakukan aktivitas tersebut. Dan yang paling penting bagaimana kita mengartikan kata efektivitas itu sendiri. Ya pokoknya jadi kita tuh bakal paham kalau misalkan kita tuh terampil. Maksudnya itu ya, komunikator sama komunikan harus punya keterampilan masing-masing. Komunikator harus punya strategi buat sasaran komunikasinya, penyampaian pesannya, dan yang pasti ya komunikator itu bisa memanage waktu kapan dia harus ngomong dan kapan dia harus ngasih kesempatan buat komunikan atau sasarannya. Komunikan pun juga harus memiliki kemampuan mendengarkan serta keterampilan untuk menerima pesan, mengingat atas respon yang didapat, serta mengevaluasinya ke tahap akhir, yaitu merespon dengan tepat. Kalau sama-sama punya keterampilan, pasti bisa paham proses komunikasi yang efektif. Nah, itu guys. Kenapa coba? Karena penting. Ya, biar nyampe pesannya, biar enggak diskomunikasi. Ya digunakan karena kan kalau misalkan kita terus-terusan ngelakuin komunikasi secara efektif, kita juga bisa mengembangkan atau nunjukin kalau misalkan kita itu pelaku komunikasi yang baik gitu. Terus kita juga bisa buat komunikasi efektif itu sebagai sarana menunjukkan citra diri kepada publik dalam ranah berkomunikasi gitu. Mengapa komunikasi efektif itu digunakan? Gini ya, kan komunikasi itu berpengaruh banget nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak buat penyebarluasan berita tentang pandemi sekarang atau sesuatu urgent lainnya. Dimana komunikasinya itu kalau berantakan atau nggak efektif, ya maknanya nggak akan sampai. Atau malah komunikasinya gagal di tengah-tengah gitu loh. Makanya komunikasi yang efektif itu harus terus digunakan sih. Jadi kalau misalnya kita udah pandai dalam berkomunikasi efektif, kita bakalan bisa jadi puitis gak sih? Iya kan? Soalnya kalau udah pandai gitu, kita bakalan bisa parafrasa, diksi, bahkan merangkai kata yang bisa membuat gaya bicara kita menjadi lebih wow gitu loh. Retorika lah jelas. Retorika Retorika sih, soalnya aspek utama
juga komunikasi efektif itu sama-sama keterampilan dalam berbicara. Aristoteles sendiri pernah mengatakan bahwa pentingnya gaya, struktur bahasa, dan juga strategi komunikasi yang jelas, di mana ketiga unsur ini ada pembahasannya di dalam komunikasi efektif.